Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Cerita Malam. Episode kali ini kita kedatangan narasumber, seorang wanita bernama Ibu Ria. Tentunya beliau yang akan menceritakan kisah yang dialami tetangganya sendiri yang pernah mengalami pesugihan tuyul. Bagaimana kabarnya Ibu Ira? Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kisahnya langsung dari Ibu Ira. Silahkan Ibu Ira. Jadi awal ceritanya pada tahun 2001, saya punya tetangga bernama Ibu Mawar. Beliau adalah janda, mempunyai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Kehidupannya sangat kekurangan semenjak ditinggal cerai suaminya. Beliau mempunyai anak yang masih berusia 8 bulan dan masih minum susu. Karena Ibu Mawar ini sudah tidak memiliki uang sama sekali, akhirnya dia selalu ngutang ke warung untuk mengambil 1 kilo beras dan 1 kaleng susu karena ASI beliau itu sudah tidak bisa keluar. Pada suatu hari, Ibu Mawar ini mau ngutang lagi ke warung, tapi ditolak sama ibu warungnya karena hutang dia sebelumnya aja belum dibayar. Sampai mohon-mohon pun tetap tidak dikasih. Dia sudah coba pinjam ke tetangga sana sini juga sama, tidak ada yang mau ngasih pinjaman. Akhirnya dengan rasa bingung dan kecewa, Ibu Mawar ini hanya bisa menangis. Saya pun hanya bisa sedikit membantu waktu itu, hanya sekedarnya saja, karena keterbatasan keadaan juga. Saat jalan pulang, dia bertemu dengan seorang nenek, dan nenek itu pun langsung bertanya, "Kenapa kamu menangis? Sepertinya kamu lagi ada masalah besar ya?" Ibu Mawar pun menjawab dan menceritakan apa yang sedang dia alami. Lalu nenek itu pun bilang, "Kalau kamu mau, nenek akan bantu kamu agar kamu keluar dari kesengsaraan ini." Kemudian Ibu Mawar pun bertanya, "Dengan cara apa, Nek, bisa membantu saya?" Tanpa basa-basi, si nenek itu pun bilang, "Kamu cukup menyusui anak kecil itu, dan kamu menyediakan juga mainan, dan ini tidak ada tumbal." Mendengar nenek itu bilang tidak ada tumbal, akhirnya Ibu Mawar itu pun mengiyahkan. Lalu si nenek itu tiba-tiba pamit pergi, dan Ibu Mawar ini bingung apa yang harus dia lakukan, sementara si nenek pamit pergi begitu saja. Pada suatu malam, tiba-tiba Ibu Mawar ini bermimpi ketemu anak kecil, dan dia tidak memakai baju. Dan anak ini tuh seperti kehausan. Karena kasihan, Ibu Mawar ini pun menyusui anak itu. Karena dia ingat anaknya sendiri, di saat butuh susu tidak ada yang menolongnya. Tetapi pada saat menyusui si anak itu, seperti benar-benar kehausan banget, sampai-sampai payudara Ibu Mawar itu pun merasa kesakitan yang luar biasa. Padahal ASI Ibu Mawar itu sudah tidak keluar, tapi anak yang disusui ini seakan-akan dia merasakan benar-benar meminum ASI itu. Singkat cerita, si anak ini sudah merasa kenyang dan tiba-tiba memberikan lembaran uang 100 ribuan, lalu pergi. Karena kaget, Ibu Mawar ini terbangunlah dari tidurnya. "Untung cuma mimpi," kata si Ibu Mawar. Tapi anehnya payudara Ibu Mawar benar-benar sakit, dan pada saat dia membereskan tempat tidur, uang 100 ribuan itu benar-benar ada. Sambil dia mikir, apa anak ini yang dibilang nenek itu? Akhirnya dengan uang itu dia langsung melunasi hutang-hutangnya. Waktu demi waktu nasib dia pun berubah.
Akhirnya dia punya toko sendiri, usaha sendiri, rumah. Tetapi setiap hari dia harus menyusui anak itu, sampai badan dia pun menjadi kurus. Singkat cerita, Ibu Mawar ini sudah tidak sanggup lagi untuk menyusui anak itu, dan dia pun merasa sudah berkecukupan. Akhirnya dia berinisiatif memasukkan anak itu ke dalam botol, lalu dia membuangnya ke aliran sungai. Sesampainya di rumah, dia melihat anaknya yang paling kecil itu sedang tidur pulas. Tetapi saat diperhatikan, tidak ada pergerakan sama sekali. Ternyata anak itu sudah meninggal. Dan beberapa bulan kemudian, anak pertama dan anak kedua nasibnya pun sama. Setelah kehilangan semua anak-anaknya, Bu Mawar pun selalu sakit-sakitan sampai semua hartanya sedikit demi sedikit habis kembali untuk biaya pengobatannya. Tetapi sakit yang dideritanya tidak pernah kunjung sembuh, sampai akhirnya Bu Mawar pun meninggal dunia tanpa menyisakan harta sepeser pun. Jadi seperti itulah Mbak kejadiannya. Jadi itu tidak ada ritual khusus ya? Kan biasanya kalau mau memelihara tuyul itu harus ada ritual dulu, dan ada maharnya juga yang harus dibayarkan tergantung tuyulnya juga. Iya, itu tidak ada, karena nenek itu pun tahu keadaan Ibu Mawar seperti apa. Jadi untuk gantinya anak-anaknya dan Ibu Mawarnya itu sendiri. Karena sangat tidak mungkin kalau tidak ada imbalan sama sekali. Terima kasih untuk Ibu Ira sudah mau menceritakan di cerita malam ini. Baik, kita nantikan episode-episode berikutnya di cerita malam selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.